Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tubagus dari kelas 6A. NIM saya 200200021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi. Pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada datangnya dan dapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan seimbang, sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor instrik dan faktor ekstrinsik. Faktor instrik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi, kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Kebutuhan, dorongan, tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan 3. Akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi, diantaranya 1. Self-confidence, percaya akan kemampuan diri sendiri. 2. Originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. People oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. 4. Takres oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. 5. Future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa,
6. Restart, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi. 1. Senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang. 2. Tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. 4. Pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. 6. Menyukai situasi yang menjemuk. 7. Mampu menerima kegagalan. 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal. 9. Kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11. Sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. 12. Memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. 13. Sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. 14. Mempelajari lingkungan dan 15. Berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Karakter motivasi. A. Majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. B. Dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam. Maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. C. Berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, biasa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama, beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan, biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Faktor penurunan motivasi. 1. Lingkungan yang tidak kondusif, yang berakibat tidak nyaman. 2. Merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. 3. Beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. 4. Pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. 5. Kurang menguasai pekerjaan. 6. Prosedurnya, termasuk prosedurnya. 7. Tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. 8. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. 9. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. 10. Baru menjadi sulit. 11. Berada di lingkungan kerja yang baru. 12. Mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. 13. Tidak memperoleh umpan balik yang membangun. 14. Kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. 15. Merasa diasingkan oleh teman. Selanjutnya, teori motivasi. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow, salah satu yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar.
action theory, dan teori harapan, expansion theory. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrasi Beaufort tulisan Simon 1997 halaman 141 lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi, dan organisasi memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Ini dulu, lanjut. Ini mati. Lampu naik. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor baik, faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan, needs, dorongan, drives, dan komponen imbalan, incentives. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu. Selanjutnya, teori proses motivasi kerja, VIE. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antaranya teori yang relevan, di antaranya ialah teori pengharapan, ekspektasi teori, dari Victor Fromm dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Carl Lewin dan Edward Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIE, valence, instrumentality, dan ekspansi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalistis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkatan kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisaran antara 0 sampai 1. Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja, atau untuk kerja atau penampilan kerja
Smith dalam Yulian Bahtiar Trianto 1997 halaman 82 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output drive from process, human or interest. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil from process, human or interest. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebab kemampuan dan motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, Michel dan Poffelberger 1982 halaman 3 menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu yang pendorong, driving force, yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance.